Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Kian PTWR dengan NIM S1123034. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang Introduction to Hadoop yang merupakan mata kuliah Big Data. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dulu bahwa di penjelasan kali ini jangan kita lihat bahwa what we will do atau bagaimana apa yang akan dilakukan Hadoop-nya ini. Nah, what will we do? Dimana sini ada pertama, this chapter introduce the reader to the world of Hadoop and the core component of Hadoop, namely the Hadoop Distributed File System atau HDFS and MapReduce. Jadi di bab ini itu akan memperkenalkan pembaca pada dunia Hadoop dan komponen-komponen intinya, yaitu HDFS sama MapReduce. Nah, di sini jelaskan juga bahwa we will start by introducing the change and new feature in the Hadoop 3 release. Particularly, we will talk about the new feature of HDFS and yet another research navigation atau YARN and change to client application. Jadi kita akan mulai dengan memperkenalkan perubahan dan fitur baru pada rilis Hadoop 3. Nah, secara khusus kita akan membahas fitur baru HDFS dan YARN ketika perubahan pada aplikasi kliennya. Di sini juga dijelaskan bahwa furthermore we will also install a Hadoop cluster locally and demonstrate the new feature such as eraser coding atau EAC and the timeline service. Jadi selanjutnya kita juga akan menginstal cluster Hadoop secara lokal dan mendemonstrasikan fitur baru seperti eraser coding dan timeline service. Nah, di sini juga ada catatan singkat di mana as a keynote chapter 10 visualisasi big data show you how to create Hadoop cluster in ways. Sampai grade E. Jadi sebagai catatan tingkat bahwa bab 10 itu adalah memerlukan visualisasi big data dan akan menunjukkan bagaimana cara membuat cluster Hadoop cluster in AWS terhadap di AWS. Nah, selanjutnya sini ada agenda. Jadi dalam agenda ini kita jelaskan bahwa HDFS itu terdiri dari high availability, internet not balance, AC port, dan port mapping, di mana HDFS itu adalah Hadoop Distributed File System, sedangkan ketersediaan tinggi itu merupakan high availability. Terus ada penyimbangan internet node, AC, serta pemotretan port. Sedangkan MapReduce ini task level optimization dan lain-lain. Itu dia adalah optimisasi tingkat tugas atau task level optimization. Nah, sedangkan YARN yang isinya itu ada opportunistic container, timeline service film 2, Docker containerizer. Jadi YARN ini atau yet another research navigator itu ada container opportunistic, timeline service versi 2, serta kontainerisasi Docker. Yang change ini adalah ada beberapa ya, installation of Hadoop 3.1, HDFS yang timeline service v2, dimana itu adalah menyakup semua instalasi Hadoop-nya. Nah, selanjutnya Hadoop distribusi file system. Mana file system ini itu berbasis software yang diimplementasikan menggunakan Java
kerjaan di atas native version, terus selanjutnya itu ada distribusi file system atau sistem berkas yang terdistribusi Hadoop. Nah, di sini dijelaskan bahwa file system berbasis software yang bisa menggunakan Java. Maksudnya dia berbasis perangkat lunak yang dibangun menggunakan Java. Terus di sini dijelaskan bahwa berjanji native system atau ext4 atau express atau sebagainya. Alias itu tidak mengganti file system OS-nya, melainkan dia berjalan di atasnya. Terus di sini dijelaskan bahwa dia dirancang untuk menyimpan data dalam skala besar pada klaster terdistribusi. Maksudnya tujuan utamanya sebenarnya untuk menyimpan data bit pada banyaknya mesin. Terus di sini dia mengetahui juga bahwa mendukung toleransi, kegagalan dan pemrosesan paralel. Jadi HDFS itu sebenarnya dia menjamin data tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan dan memungkinkan pemrosesan data dilakukan secara bersamaan. Nah, selanjutnya ada konsep utama file yang dibagi menjadi blok. Jadi HDFS itu dia kan memecah file menjadi blok-blok, bukan menyimpan file sebagai satu kesatuan. Jadi HDFS itu dapat membagi data menjadi potong-potong kecil yang disebut blok untuk nantinya itu bisa didistribusikan. Terus ukuran bloknya ini pada umumnya itu sebenarnya ada 64 MB, 128 MB. Dimana 128 MB ini adalah defaultnya, dan 256 MB 512 MB. Nah, ukuran bloknya yang paling sering digunakan adalah 128. Nah, sini ada contohnya di mana ada file ukuran 1 GB, berkasnya yang berukuran 1 GB, terus ada block size-nya 128, dimana itu sebagai ukuran setiap blok, dan ketika dihitung maka jumlah bloknya itu berkas dibagi setiap ukuran setiap blok gitu, dan 98. Nah, selanjutnya ada dampak blockchain terhadap aplikasi. Jadi
dalam HDFS atau HDFS Distributed System, semua file yang disimpan itu dia akan dibagi menjadi beberapa blok. Nah, setiap blok ini kemudian direplikasi ke beberapa mesin atau data node. Nah, untuk memastikan datanya tidak hilang jika ada node yang rusak, misalnya jika sebuah file memiliki 8 blok dan sistem HDFS tidak menggunakan replikasi faktor, yaitu 93, maka setiap blok itu akan dibuat 3 salinan. Jadi total blok yang disimpan di seluruh cluster itu menjadi 8 dikali faktor replikasi. Kali itu 24 blok totalnya. Nah, artinya terdapat satu blok asli, 2 salinan ekstra, sehingga totalnya itu ada 3 blok. Nah, tujuan replikasi itu sebenarnya sangat penting dalam arsitektur Hadoop. Itu yang mana pertama redundansi data. Jadi data ini tidak hanya disimpan di satu node, ada beberapa cadangan yang tersebar di node lain. Jika satu node mati, datanya itu pasti tetap aman. Yang kedua, ada fault tolerance. Jadi karena ada banyak salinan, HDFS ini tetap dapat berfungsi meskipun sebagian node ini gagal. Nah, ini tuh membuat sistem itu lebih tahan terhadap error, terutama untuk cluster besar. Yang ketiga, dia dapat kemudahan distribusi pemrosesan. Nah, dengan banyak salinan blok yang tersebar, Hadoop, terutama MapReduce atau Yarn, lebih mudah menempatkan proses dekat dengan data, jadi tanpa harus memindahkan data dari jauh-jauh. Sehingga ini membuat pemrosesan lebih cepat, beban jaringannya jadi lebih ringan, dan efisiensi klasternya yang meningkat. Selanjutnya, ada keunggulan arsitektur blok. Mana arsitektur blok ini sebenarnya adalah fondasi utama kenapa Hadoop mampu menangani data dalam skala besar dan membagi file besar ke blok-blok kecil. HDFS ini dapat mendapatkan beberapa keunggulan. Yang pertama, dia penyimpanan terdistribusi. Data ini sebenarnya tidak disimpan dalam satu tempat, jadi semua blok itu disebar di banyak data node. Hal itu membuat HDFS itu mudah diperbesar atau scalable. Terus dia juga dapat menangani data dalam ukuran terabyte hingga petabyte. Dan dia juga lebih tahan terhadap kegagalan. Yang kedua, selain penyimpanan terdistribusi, jadi sebagai pemrosesan paralel itu blok dapat diproses di banyak node. Nah, karena blok ini tersebar di banyak node, Hadoop dapat menjalankan banyak tugas pemrosesan secara paralel. Jadi setiap node itu memproses blok yang ia simpan, sehingga hasilnya itu jauh lebih cepat dibanding sistem tradisional. Yang ketiga, ada pemulihan dari kegagalan yang lebih mudah. Jadi dengan adanya replikasi, jika sebuah blok hilang, HDFS itu bisa membuat ulang salinannya dari blok lain yang masih ada. Nah, ini alasan utama kenapa Hadoop itu sangat stabil walaupun jumlah node itu besar. Nah, yang keempat, efisiensi bandwidth melalui data locality. Jadi data locality itu sebenarnya adalah pemrosesan yang dilakukan di node yang menyimpan data. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya data ini tidak perlu dipindah ke node lain. Terus dia juga mengurangi trafik jaringan dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Seperti itu. Lanjut, ada komponen utama HDFS, nama node dan data node. Nah, nama node ini itu sebenarnya adalah master server yang mengontrol sistem file HDFS, di mana tugasnya adalah menyimpan metadata yang bukan data asli. Sedangkan data node itu adalah
worker server yang menyimpan blok data secara fisik. Nah, nama node ini mengatur, sedangkan data download ini dia akan menyimpan. Nah, kalau dilihat sederhana sekali pembagian perannya ini. Tapi justru itu yang akan membuat HDFS ini lebih solid dan efisien. Nah, peran nama node, dimana nama node ini kan bisa dibilang adalah pusat otak HDFS. Ia menyimpan seluruh informasi terkait struktur file sistemnya. Nah, metadata yang ia simpan itu mencakup nama file atau semua nama file dalam HDFS, terus permission atau akses siapa yang boleh baca ataupun tulis file tersebut, dan lokasi tiap blok. Jadi nama node itu tidak menyimpan data blok, tetapi ia tahu di mana bloknya nomor berapa, disimpan di node yang mana, terus berapa jumlah replikasinya. Nah, semua metadata yang selanjutnya perannya itu adalah semua metadata disimpan di memori agar cepat. Nah, untuk kecepatan, nama node ini menyimpan seluruh metadata dalam RAM, bukan disk. Dengan cara ini, operasi HDFS ini sangat cepat. Lokasi blok itu berlangsung dalam hitungan milidetik. Gitu. Selanjutnya, peran nama node yang lain itu adalah komponen paling vital dalam sistem. Jadi, jika data node rusak, hanya sebagian data yang hilang, tapi bisa dipulihkan. Sedangkan jika nama node yang gagal, seluruh cluster tidak tahu struktur data. Jadi sistem itu akan berhenti. Sama halnya saat saya membuat video praktek penggunaan Hadoop atau install Hadoop, itu pertamanya JPS-nya, dalam JPS-nya itu sebenarnya nama node-nya ini hilang atau belum didefinisikan, sehingga ketika saya mencoba untuk membuka UI tampilan Hadoop-nya itu benar-benar nggak bisa. Jadi ketika nama node-nya sudah ada, baru bisa dijalankan. Makanya jika nama node-nya gagal, seluruh cluster ini tidak tahu struktur datanya. Nah, selanjutnya pentingnya nama node. Jadi nama node ini bukan adalah pusat kontrol HDFS, sehingga tanpa nama node seluruh data node tidak bisa bekerja. Jadi pertama itu tanpa metadata, maksudnya data node ini tidak bisa melayani read atau write. Jadi data node ini hanya akan menyimpan blok, tetapi ia tidak tahu blok milik file apa, terus harus dikirim kemana, terus bagaimana menyusun blok kembali ke file. Jadi semua instruksi itu berasal dari namenode. Nah, pada cluster besar biasanya namenode ditempatkan pada satu server yang khusus. Jadi karena sangat krusial dalam cluster besar, biasanya namenode itu ditempatkan pada satu server yang khusus dengan RAM yang besar, terus dengan penyimpanan yang cepat atau SSD, dan perlindungan yang ekstra. Terus namenode sebagai single point of failure. Jadi di versi Hadoop yang lama, namenode itu adalah satu-satunya titik kegagalan. Jika namenode mati, maka seluruh sistem HDFS itu berhenti total. Nah, sebenarnya untuk mengurangi resiko ini ada beberapa solusi. Jadi ada solusi umumnya. Yang pertama adalah secondary namenode atau membuat snapshot struktur memori dan membuat snapshot metadata namenode secara berkala. Tapi penting dipahami bahwa second NN ini, namenode ini bukan sebagai backup. Jadi dan tidak
otomatis mengambil alih node. Jadi hanya akan membuat proses recovery itu lebih cepat jika node ini di restart. Yang kedua digunakan untuk mempercepat recovery, bukan sebagai failure otomatis. Itu yang saya bilang bahwa ia bukan hanya membuat proses recovery lebih cepat jika node di restart. High capability untuk HA modern atau aktif atau standby node. Jadi di hardware modern ini digunakan dua node, yaitu aktif node yang bekerja, yang kedua standby node yang siap mengambil alih otomatis. Jadi jika node aktif ini gagal, yang standby akan langsung menggantikan tanpa menghentikan servisnya. Ini mencegah downtime dan membuat HDFS itu jauh lebih stabil untuk produksi skala besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke peran data node, di mana di ini dijelaskan bahwa dia menyimpan blok data secara fisik. Jadi sebenarnya hubungan data node itu menjalankan pekerjaan utama terkait penyimpanan fisik dalam HDFS. Dimana yang pertama dia itu kan tadi saya sebut bahwa dia menyimpan blok data secara fisik. Nah, semua blok dari file HDFS ini disimpan di data node dalam bentuk file kecil pada disk. Dan nama node ini hanya tahu lokasinya, tetapi data node ini yang menyimpan datanya. Yang kedua, dia melapor kepada node tentang blok yang disimpan. Jadi setiap data node secara berkala dia itu akan mengirimkan informasi tentang daftar blok yang ia simpan, terus statusnya sehat atau rusak, dan kapasitas penyimpanan yang tersisa. Hal ini tuh sebenarnya sangat penting agar metadata node tetap akurat. Yang ketiga, dia melayani operasi baca atau tulis dari klien. Jadi saat klien ingin membaca file, nama node itu memberi koordinat blok. Klien kemudian menghubungi data node langsung untuk mengambil data. Di saat menulis file, si klien ini mengirim blok ke data node sesuai instruksi nama node. Jadi data node ini juga mengirim blok ke data node lain untuk replikasi atau pipeline replication. Yang terakhir ada dapat berjalan ribuan node dalam cluster. Jadi cluster Hadoop itu besar, dapat memiliki ratusan hingga ribuan data node. Nah, setiap node itu menyimpan ribuan blok. Skalabilitas data node adalah alasan HDFS ini cocok untuk big data. Nah, selanjutnya masuk ke karakteristik data node, di mana karakteristik data node ini memiliki karakteristik data node ini itu memiliki atau dia berperan sebagai tulang belakang penyimpanan HDFS. Nah, ini memiliki sifat dan karakteristik tertentu yang membuat HDFS ini mampu menangani data berukuran besar. Yang pertama, dia itu memiliki storage yang besar. Jadi data node ini adalah server dengan ukuran storage yang besar atau ratusan gigabyte hingga puluhan terabyte. Jadi semakin banyak data node, semakin besar pula kapasitas clusternya. Yang kedua, dia bisa gagal tanpa mematikan seluruh cluster. Jadi salah satu keunggulan HDFS adalah toleransi terhadap kegagalan data node. Jadi jika satu data node mati, cluster tetap beroperasi karena masih ada replika dari node lain. Yang ketiga, ketika data node gagal, maka data node itu mendeteksi hilangnya blok. Ya, jadi node ini akan segera menandai blok yang berada pada data node.
yang mati sebagai blok yang perlu direplikasi ulang. Terus nemnode itu mengatur replikasi ulang blok agar replication faktor terpenuhi. Jadi nemnode ini memiliki data node yang sehat untuk menerima replika baru agar replication faktor tetap terpenuhi. Nah, dengan sifat ini, data node ini sebenarnya bisa ratusan, bahkan ribuan tanpa mengurangi kendaraan sistem. Seperti itu. Next, ke slide 14, dimana di sini membahas tentang proses saat data node gagal. Jadi, salah satu kekuatan HDFS itu adalah kemampuannya untuk tetap berjalan meskipun beberapa data mengalami kegagalan. Jadi prosesnya otomatis dan dapat cepat karena didesain khusus untuk toleransi kegagalan. Nah, di sini jasa bahwa nemnode ini mendeteksi hilangnya heartbeat dari data node. Jadi data node ini dapat mengirimkan heartbeat secara berkala ke nemnode. Nah, jika heartbeat ini tidak diterima dalam waktu tertentu, maka nemnode itu langsung akan menandai data node tersebut sebagai dead atau gagal. Di sini dijelaskan juga bahwa blok yang berada pada data node tersebut dianggap hilang. Jadi nemnode itu tidak akan lagi mengganggu blok di node tersebut yang tersedia. Akan tetapi blok lain yang merupakan replika masih tersedia di data node. Berbeda. Nah, ketiga, nemnode itu memiliki data node lain sebagai target replikasi. Jadi, jika jumlah replika menjadi kurang dari replication factor, maka nemnode ini memiliki data node sehat lain untuk menyimpan salinan baru. Nah, pemilihan ini didasarkan pada kapasitas node, alokasi rek, serta beban kerja data node. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa blok ini direplikasi ulang hingga replication factor kembali normal. Jadi cluster itu akan memiliki jumlah salinan blok sampai sama dengan konfigurasi, misalnya kayak faktor replikasi sama dengan 3. Dengan cara ini, HDFS memastikan tidak ada kehilangan data meskipun node-nya ini mati. Selanjutnya, terakhir dalam proses saat data node gagal, itu klien tetap bisa membaca data dari copy lain tanpa gangguan. Jadi karena replika tersebar di berbagai data node, klien itu tetap dapat mengakses file yang sama tanpa tahu bahwa ada data node yang gagal. Sehingga inilah alasannya HDFS itu tetap up dan reliable meski node-nya itu rusak. Nah, lanjut di hubungan nemnode dan data node. Jadi hubungan antara nemnode sama data node dalam HDFS ini bersifat master worker atau pengendali dan pekerja. Nah, nemnode ini memegang peran inti sebagai pusat informasi. Jadi sedangkan data node-nya ini bertugas untuk menyimpan blok data secara fisik. Karena tugasnya berbeda, keduanya itu saling membutuhkan agar HDFS itu tetap berjalan normal. Nah, di sini dijelaskan bahwa data node itu bergantung pada nemnode untuk seluruh metadata. Jadi data node itu tidak menyimpan informasi tentang struktur file atau lokasi blok. Ia hanya akan menyimpan blok mentah. Jadi semua pengetahuan mengenai bloknya milik file apa, terus berapa jumlah replikasinya, dan data node mana saja yang menyimpan blok tertentu, sepenuhnya berada di nemnode. Jadi tanpa nemnode, data node itu tidak tahu fungsi blok yang simpan itu apa.
Terus jika nemnode tidak memiliki informasi blok tertentu, maka data node tidak bisa melayani request. Jadi saat klien meminta membaca file, nemnode lah yang memberitahu blok keberapa yang harus dibaca, data node mana yang menyimpan blok tersebut. Nah, jika metadata blok hilang atau tidak terdaftar, maka data node tidak tahu harus mengirim blok mana. Akibatnya operasi read and write ini tidak dapat diproses. Terus nemnode juga menjaga koordinasi seluruh aplikasi dan pengambilan blok. Jadi nemnode ini bertanggung jawab untuk mengatur mana blok mana yang harus direplikasi, node mana yang harus menerima replika baru, dan node mana yang dipilih saat klien membaca data. Dengan koordinasi terpusat ini, distribusi data itu tetap berjalan efektif, efisien, dan konsisten di seluruh cluster. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh arsitektur cluster HDFS. Ini pada arsitektur standar Hadoop Distribution File System atau DFS. Sistem penyimpanan itu dibangun dengan pemisahan fungsi antara nemnode dan data node. Nah, desain ini sebenarnya memastikan bahwa Hadoop bisa menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar secara terdistribusi dan tetap memberikan kinerja yang tinggi. Yang pertama, sini diberikan contohnya yaitu suatu server kuat menjalankan nemnode. Ya, nemnode merupakan pusat kendali HDFS kan, seperti yang kita tahu. Nah, karena nemnode ini menyimpan seluruh metadata cluster, baik directory, mapping file, block, lokasi, data node, maka pekerjaan ini sangat bergantung pada memori atau RAM yang besar. Itulah alasan nemnode biasanya ditempatkan pada satu server khusus yang kuat, stabil, dan tidak menjalankan beban lain selain fungsi nemnode. Di cluster besar, server nemnode itu dapat memiliki RAM sampai 60-256 GB dengan menggunakan CPU multi-core dan juga storage hanya untuk menyimpan metadata. Nah, di sini contoh yang kedua itu adalah ribuan data node menyimpan blok-blok data. Jadi data node adalah sebagai tulang punggungnya penyimpan data ini. Mereka terdiri dari ratusan hingga ribuan server yang menyimpan blok data secara fisik di hard disk. Jadi setiap file yang HDFS dipecah menjadi blok, misalnya kayak 128 MB, dan disimpan di banyak data node dengan replikasi atau defaultnya replication factor itu adalah 3, sehingga semakin banyak data node, semakin besar kapasitas total clusternya. Contoh ketiga yaitu klien membaca atau menulis melalui nemnode untuk metadata. Jadi saat klien ingin membaca file, langkah pertama adalah menghubungi nemnode untuk meminta data. Seperti blok apa saja yang membentuk file tersebut, terus data node mana yang menyimpan blok-blok tersebut. Nemnode ini hanya akan memberikan informasi lokasi, bukan data filenya. Terus contoh yang selanjutnya adalah operasi data langsung ke data node. Jadi setelah mendapatkan metadata dari nemnode, klien itu tidak akan langsung mengambil data dari nemnode. Klien itu akan langsung melakukan operasi read atau write ke data node. Nah, tujuan dari ini itu dia mengurangi beban nemnode dan membuat throughput baca atau tulis menjadi jauh lebih penting karena dia bersifat paralel atau banyak data node. Dan kata lain, sebenarnya nemnode ini hanya jadi kayak petunjuk arahnya saja, sedangkan data node-nya ini itu untuk menangani data sesungguhnya. Seperti itu. Nah, slide yang ke-17. Di sini ada dia keren gitu. Data node mapping of file to blocks. Atau diagram nemnode-nya. Di mana dapat diagram ini bisa kita lihat dia menggambarkan bagaimana
filenya dipecah menjadi blok, kemudian disimpan di berbagai data node dengan replikasi. Nemnode ini mencatat nama filenya, terus ukurannya, urutan bloknya, ada blok 1, blok 2, blok 3, dan seterusnya. Terus ada data node tempat setiap blok yang berbeda, dan replikasi dari setiap blok. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa komponen utamanya. Ada pertama ada node, di mana metadata block operation. Metadata atau block operation, di mana node ini mengelola seluruh metadata device. Lalu ia menyimpan struktur direktorinya, daftar blok tiap filenya, data lokasi setiap blok, terus log perubahan metadata atau listnya. Selain itu, nemnode ini memberi instruksi pada data node terkait replikasi bloknya, penghapusan blok yang rusak, penyeimbangan beban penyimpanan, gitu. Selanjutnya ada client, di mana ada metadata ops dan read ops. Nah, client ini memiliki dua jenis komunikasi, ada metadata ops ke nemnode atau metadatanya. Ya, ke nemnode. Nah, yang bagian garis plus itu, jadi itu komunikasi itu adalah dia mencari file, terus dia minta lokasi bloknya, terus dia ingin melihat ukuran filenya. Sedangkan bagian read and write ops ke langsung data node. Client itu akan ambil data langsung dari data node sesuai lokasi blok yang diberikan. Nah, kartu data node-nya ini atau penyimpan blok dan replika. Jadi data node ini menyimpan blok fisik. Diagram biasanya menunjukkan blok 1 dan replika di node yang berbeda. Nah, blok 2 dan replika, blok 3 dan replikanya. Dalam penataan ini, file itu dapat disimpan dan dibaca secara paralel dan aman. Nah, lanjut masuk ke high availability, di mana di sini dijelaskan bahwa kegagalan nemnode dapat merusak cluster. Ya, kan. Jadi kita masuk ke high availability atau AA, di mana di sini dijelaskan the loss of nemnodes can crush the cluster in both Hadoop 1 atau 2. Jadi kegagalan nemnode ini dapat merusak cluster Hadoop 1 atau 2 dan 2 pada Hadoop 1 jika nemnode gagal, sehingga tidak ada cara otomatis untuk recovery. Nah, sedangkan Hadoop 2 dia memperkenalkan aktif pasif HA, dimana dalam HA ini dia mengandung aktif nemnode yang menangani operasi. Terus standby nemnode-nya memperbarui dirinya dari edit log. Terus jika aktif gagal, maka standby langsung naik menjadi aktif, sehingga itu mencegah downtime cluster. Nah, selanjutnya ini terdapat diagram high availability. Di sini dia menunjukkan 3 komponen. Yang pertama set edits on NFS or quorum based journal, di mana kedua nemnode ini berbagi log transaksi melalui melalui NVS atau opsi lama atau jurnal notes-nya. Dengan ini standby memiliki metadata baru.
Selanjutnya ada bagian aktif name node-nya. Nah, dimana di sini fungsinya yaitu untuk menerima semua request klien dan juga mengontrol data node atau opsi bloknya dan juga menangani operasi HDFS. Nah, selanjutnya ada name node yang bagian standby, dimana dia itu fungsinya untuk terus memperbarui dirinya dari share edits, terus dia memonitor head data node dan juga dia akan segera menggantikan aktif bila gagal. Sedangkan data node-nya ini itu heartbeat keduanya, tetapi hanya aktif yang memberikan perintah operasionalnya. Selanjutnya itu di sini, mana di sini adalah peningkatan HA di Hadoop 3. Nah, Hadoop 3 ini untuk meningkatkan keandalan dengan memperluas arsitektur HA-nya. Nah, dia bisa punya dua standby name node dan satu aktif, dimana totalnya itu 3 name node, yang satu aktif, yang dua untuk siaga. Nah, ini untuk mencegah kegagalan catastrophic atau misalnya server standby ikut mati. Dan di sini juga dijelaskan bahwa 5 jurnal untuk ketahanan yang lebih tinggi, dimana jurnal note ini digunakan untuk mencatat perubahan metadata karena jurnal note ini ringan, ia dapat dijalankan bersama. Mana note-nya, job track-nya atau Hadoop 1 dan resource manager-nya atau YARN-nya. Sehingga mesin node ini harus memiliki header yang setara, dimana semua node ini aktif atau standby membutuhkan spesifikasi yang sama agar file rovers tetap stabil. Selanjutnya kita masuk ke intra.NET Balancer, dimana di sini dijelaskan bahwa penyeimbang antar data node itu sudah ada, tapi dalam satu data node itu belum ada. Nah, sebelum Hadoop 3, HDFS itu hanya bisa menyeimbangkan data antar data node, tapi tidak bisa menyeimbangkan data antar disk di dalam satu node. Nah, jika satu data node memiliki 12 hard disk, beberapa disk itu bisa terisi banyak dan beberapa disk sedikit terisi. Ini membuat performa buruk karena yang pertama operasi baca atau tulis itu tidak seimbang. Terus disknya juga dengan beban berat jadi buat enak. Dan Hadoop 3 ini memperkenalkan intra-node balancer yang mana fungsinya itu untuk menyeimbangkan distribusi blok di dalam data node, sehingga dia memastikan setiap disk menerima beban yang merata. Nah, dampak ke performanya itu dengan distribusi data yang seimbang. Operasi baca itu bakal lebih cepat, terus operasi tulisnya itu lebih stabil. Nah, tas seperti mapper atau redus itu dapat bekerja lebih efisien. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke erasure coding, dimana di sini dijelaskan kita tahu erasure coding itu apa. Jadi erasure coding itu adalah teknik penyimpangan data modern di HDFS mulai dari Hadoop 3 yang tujuannya itu untuk kurangi kebutuhan ruang penyimpanan tanpa ada korbankan keandalan datanya. Nah, pada HDFS lama, Hadoop 1 dan 2, sistem menggunakan vektor aplikasi 3, yang artinya setiap file disalin menjadi 3 kopian dan disimpan di 3 data node berbeda agar aman dari kerusakan. Tapi cara ini tuh yang pertama dia overhead atau boros ruangnya lah, sehingga butuh lebih banyak disk dan juga kurang efisien untuk dataset yang besar. Nah, perubahan besar yang dibawa erasure coding, jadi SEC ini mengganti replikasi 3 salinan dengan sistem pembagian data yang lebih mirip dengan konsep RAID 5/6, dimana cara kerja dari SEC ini pertama datanya itu akan dipecah menjadi beberapa argumen, misalnya 6 fragmen data. Terus nanti tahapan kedua dia akan ditambahkan ke fragmen parity, misalnya 3 parity. Terus totalnya 9 fragmen tersebar ke berbagi data node. Nah, jika sebagian fragmen rusak atau hilang, data bisa direkonstruksi kembali dari parity. Nah, contoh skema umumnya itu misalnya kayak
LS-nya itu 6,3, maka 6 itu data bloknya dan ditambah 3 berarti blok. Nah, keuntungannya replikasi 3 salinan ini sama dengan faktor penyimpanan 3 kali. Berarti di ini sama dengan sekitar 1,4 kali saja. Yang artinya kapasitasnya itu efektif hampir 2 kali lebih besar untuk cluster yang sama. Nah, konsekuensi EC-nya ini dia membutuhkan CPU yang banyak. Terus proses encode atau decode-nya lebih berat, performa rate sedikit lebih lambat, dan sangat cocok untuk data dingin yang jarang diakses. Intinya dia itu kayak lebih hemat ruang, tetap aman, tapi lebih berat kerja CPU-nya saja. Nah, selanjutnya perubahan nomor port, dimana di versi hardware yang lama beberapa port default ada di rentang ephemeral Linux di 32.768 sampai di 61.000. Port ephemeral adalah port sementara yang juga bisa dipakai di aplikasi lain. Tapi akibatnya saat Hadoop start, port tersebut kadang sudah dipakai di aplikasi lain sehingga dapat menyebabkan error bin dan Hadoop gagal start. Nah, Hadoop 3 ini memindahkan port-port ini keluar dari rentang tersebut agar dia tidak bentrok, juga lebih mudah stabil sehingga memudahkan konfigurasi firewall. Nah, perubahan port ini penting karena misalnya di namenode I-nya ini itu misalnya ada nama portnya itu 50470 diubah menjadi 9871. Terus dari 50070 menjadi 9870. Yang secondary name nanti itu dari 50091 jadi 9869, sedangkan data netnya itu dari misalnya dari 50020 jadi 9867. Nah, dengan perubahan ini startup itu lebih stabil dan konflik port itu jarang sekali terjadi. Karena itu tadi nama portnya kan pertama awal-awalnya itu beda sama gitu. Nah, selanjutnya di port number. Yang ini tadi penjelasannya yang ini port number atau perubahan nama port. Nah, ini yang saya ceritakan tadi di mana dia mengganti perubahan port yang dari 50470 jadi 9871 dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke MapReduce Framework, di mana MapReduce ini adalah sebuah model pemrosesan data paralel yang sangat kuat di Hadoop. Nah, konsepnya dapat disederhanakan seperti kayak ada sortir buah dalam kelompok secara paralel. Nah, ini kita jelaskan dengan analogi buah aja, dimana pertama banyak keranjang buah yang dicampur aduk. Nah, ini bisa kita definisikan sebagai data besarnya. Nah, nanti tiap orang mengambil satu keranjang. Nah, di sini bisa kita definisi sebagai worker node-nya. Nah, dari masing-masing orang yang mengambil satu keranjang, mereka memisahkan buah berdasarkan jenisnya. Nah, di sini masuk ke proses map-nya. Nah, nanti semua kotak buah yang sama akan dikumpulkan. Nah, di sini masuk ke dalam bagian proses shuffle. Nah, nanti mereka ini akhirnya ketika mereka sudah dikumpulkan kotak buah yang mereka sudah sortir, nah maka akhirnya buah sejenis itu akan dimasukkan ke dalam kotak yang besar. Jadi kayak misalnya ada 3 orang, ada misalnya namanya Adele, Lily sama Delian. Terus si Adele ini dia akan dikasih satu keranjang. Misalnya ada buah apel, terus nanas sama semangka. Nah, ini dia akan dapat tiga-tiganya sama halnya dengan Lily terus sama Delian.
Nah, nanti velg mesin ini akan mensortir buahnya itu sesuai keranjangnya. Nanti semua kotak buah yang sama bakal dikumpulin. Jadi kotak keranjang dari Adele yang apel, terus kotak dari buah dari Lily yang apel sama Adele yang apel bakal disatuin. Artinya dari 3 kotak itu bakal masuk ke kotak besar. Nah, itu masuk ke dalam reduce. Hingga tahapan reduce itu, yang pertama dia akan input spelling atau file besar dipecah menjadi file kecil untuk worker. Yang kedua baru masuk ke proses mapping, di mana mapper memproses setiap sprite dan menghasilkan pasangan key value. Contohnya kayak apple tadi satu. Nah, tahap ketiga shuffling atau sorting. Jadi semua value dengan key sama dikumpulkan. Yang keempat, reducing atau reduce menggabungkan hasil mapper. Contohnya untuk menghitung total kata. Di mana mekanisme komponennya ini ada research manager atau pusat pengetahuan resource cluster, terus ada node manager atau menjalankan kontainer di node, terus application master di mana dia mengatur eksekusi job, dan kontainer di mana dia mengalokasikan CPU dan RAM untuk tugas map and reduce, sehingga map reduce berjalan efisien karena pekerjaan itu dibagi dan dieksekusi pada banyak node. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke tahap YAN. YAN. Dimana YAN atau Yet Another Research Negotiator adalah kerangka kerja manajemen research yang menggantikan MapReduce. Dimana fungsinya, yang pertama dia mengatur CPU, RAM, dan kontainer di cluster. Terus dia memungkinkan berbagai aplikasi berjalan seperti Spark, MapReduce, Hive, dan lain-lain. Nah, gimana cara alur kerja YARN? Dimana alur kerjanya itu yang pertama, si klien ini akan mengirimkan aplikasi dan untuk meminta untuk dijalankan. Nah, nanti Rest Manager ini meluncurkan application master. Nah, application master ini meminta kontainernya untuk menjalankan pekerjaan. Nah, nanti node manajernya akan menjalankan kontainer tersebut di node fisik. Nah, kontainer ini tidak akan menjalankan task seperti mapper, reducer, executor, spark, dan sebagainya. Nah, keunggulan dari YARN ini itu dia pertama dia mendukung multi aplikasi yang bukan MapReduce saja. Jadi terus selain itu dia skala lebih besar, terus pemanfaatan resource-nya lebih efisien. Namun saat cluster makin besar, efisiensi scaling menurun sehingga lahir teknologi baru seperti Test, Spark, dan Kubernetes. Seperti itu. Nah, ini bagian MapReduce. Research Manager dari MapReduce tadi. Yang ini mekanisme dari komponennya, Research Manager-nya. Ini ada input, mapping, dan shuffling, dan reducing. Nah, di mana yang pertama kan ada Hadoop call, terus wow Hadoop, dan call Hadoop wow. Nanti masing-masing dilihat di Hadoop call ada berapa aja. Ternyata ada Hadoop 1 sama call-nya 1. Sedangkan di bawah Hadoop itu bawah 1 Hadoop 1, yang akan call Hadoop wow, call-nya 1, Hadoop-nya 1, dan wow-nya 1. Nanti dari mapping ini bakal disortir lagi mana yang yang sama. Kayak misalnya Hadoop 1, di bawah Hadoop ternyata ada Hadoop lagi, terus di call Hadoopku ternyata satu lagi Hadoopnya, ya udah dikumpulin jadi satu aja, shuffling. Di bagian shufflingnya nanti ternyata di bagian Hadoop call ini callnya cuma 1, sedangkan di bawah Hadoop ada callnya, dan di 3 ini ada callnya, jadi disimpan di shuffling kedua. Terus nanti yang bawahnya ini bakal disatuin lagi di bawah. Nah, di sini barulah diakumulasikan berapa Hadoopnya. Ternyata Hadoopnya 3, callnya 2, dan wow-nya ada 2. Lalu muncullah ini Hadoop 3, call 2, dan wow 2 gitu. Ini penjelasan dari yang tadi.
Selanjutnya masuk ke Yarn. Ini contoh alokasi kontainer Yarn, di mana Yarn itu mengalokasikan resource dalam bentuk kontainer. Nah, di mana kontainer ini bisa berisi jumlah core CPU, CPU, sehingga jumlah RAM-nya, contoh alokasinya itu misalnya contoh alokasinya itu 1 core ditambah 4 GB RAM, terus ada 2 core ditambah 6 GB RAM, terus ada 4 core tambah 20 GB RAM. Nah, setiap job dapat memakai beberapa kontainer. Misalnya job saja bisa meminta 100 MB per kontainer, dikali 2 core tambah 4 GB atau 20 reducer kontainer dikali 4 core tambah 8 GB. Itu bisa. Ini di penjelasan sama kontainer mapper. Nah, ini ada bagian dari Yarn-nya ini, dimana di sini ada klien, dimana klien ini dia sebagai pengirim aplikasi untuk diproses. Nah, di sini ada resource manager, dimana resource manager ini otaknya dari Yarn ini, dimana dia mengatur resource cluster, menentukan penjadwalan kontainer, terus mengatur aplikasi masternya. Dan yang ketiga ini ada node manager ini, dimana dia ini sebagai agennya di setiap node, dimana dia akan menjalankan kontainer, dia akan pantau juga CPU dan RAM, dan juga akan mengirimkan hardbat ke RM. Terus application master, sini dia sebagai manajer proyek untuk setiap aplikasi, mana AM ini mengatur permintaan kontainer, koordinasi task, dan komunikasi dengan RM dan NM. Menekan kontainernya ini itu sebagai satuan resource tempat task itu dijalankan. Nah, bagaimana cara alur komunikasinya? Dimana klien ini, klien ke resource manager itu sebagai submit aplikasi. Dan nanti RM ini atau resource manager ini dia bakal mengirimkan atau meluncurkan application master ke ini, application master. Terus nanti application master akan minta kontainer ke resource manager lagi. Nah, nanti resource manager lagi dia akan alokasikan kontainer ke node manager. Dan nanti application master dia akan jalankan tes pada kontainer di node manager. Nanti node manager akan kirim Herbert atau resource status ke resource manager. Seperti itu. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai pengenalan tentang Hadoop ini, Introduction to Hadoop atau pengenalan Big Data with Hadoop. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.